Jadi kalau ikon Pangandaran yang udah dibikin oleh Jarum itu di Tugu itu persis kan seperti jari, itu sebetulnya itu ikan terbang gitu. Jadi ikan terbang itu dengan harapan dulu, kata pemahatnya itu, kebetulan pemahatnya juga langsung didatangkan dari Bali itu, dari Bali, dan dia berharap dengan dibentuknya ikon Pangandaran itu dengan ikan terbang, itu harapan ke depan Pangandaran itu akan pesat gitu. Dan mungkin salah satu ikan yang paling unik di laut itu kan adalah ikan terbang. Jadi ikan terbang itu kan di samping dia ahli menyelam di air, juga dia bisa meluncur sangat tinggi lah di sana. Mungkin itu menjadi ikon dasarnya. Adapun yang sekarang yang dibuat oleh Pemda, yang khususnya di Boulevard juga ada 3 ikan terbang juga itu sama. Jadi mungkin sama lah harapan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dan harapan masyarakat Pangandaran juga, Pangandaran itu bisa melesat menjulang tinggi dan terkenal di mancanegara. Di samping ikon yang kita angkat dari hewan-hewan laut, juga mungkin ada ikon lain yang memang tidak dimiliki oleh daerah lain ya. Jadi itu kita ngambilnya dari seni budaya karena kan bagaimanapun sejarahnya Pangandaran itu istilahnya itu jadi ada sejarahnya. Yang pertama mungkin sejarah terbentuk Pangandaran. Dulu Pangandaran itu tadinya itu merupakan suatu kerajaan kecil yang istilahnya dipimpin oleh anaknya Prabu Siliwangi yang bernama Anggalarang. Dulu Pangandaran itu namanya Pananjung gitu. Jadi Pananjung itu papan yang nanjung, jadi papan yang dikenal di seluruh pelosok dunia. Nah, terus juga di sana ada cagar alam, bukan cagar alam, tapi aslinya cagar alam. Jadi cagar alam itu konon menurut cerita sejak dulu itu orang-orang India, orang-orang Persia juga sering menenangkan dirinya di cagar alam gitu, dengan harapan mungkin dengan ketenangan dirinya dengan ini mereka kan kepada pengurus hutan gitu kan di sana. Mungkin sekarang lebih dikenal dengan KSDA ya. Jadi untuk tempat konservasi. Jadi konservasi itu jadi semua tumbuhan dan hewan yang di sana itu tidak boleh diganggu, mau runtuh mau apa tidak bisa dipindahkan atau diolah kan di sana. Jadi itu aturan-aturan konservasi sesuai dengan apa yang diundangkan oleh undang-undang yang berlaku. Jadi dulunya itu Pananjung, dikarenakan kemakmurannya itu masyarakatnya terlena, tidak memikirkan untuk angkatan perang, untuk ketahanan, sehingga kemakmurannya itu dicium sama Bajo, pelancong-pelancong Bajo. Akhirnya Pangandaran itu, Pananjung itu dijajah oleh Bajo kurang lebih, konon kata sejarah itu 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan, Anggalarangnya meninggal, ketangkap di Putra Pinggan, diarak-arak sampai ke Ciparakan. Terus Dewi Sambojanya bisa bersembunyi ke Putra Pinggan. Mungkin tepatnya kalau sekarang buktinya itu di Guha Karangbolong. Kebetulan dulu patihnya juga bapaknya Dewi Samboja, yaitu yang bernama Haur Kuning. Nah, untuk menyusun kekuatan itu, karena Bajo sendiri tidak mengetahui tempat persembunyian Haur Kuning, tempat tinggalnya, dan ini akhirnya Dewi Samboja itu berumbuk dengan leluhurnya membuat suatu kesenian yang dinamakan Rongi Gunung. Terus Pangandaran sendiri berubah menjadi Pangandaran karena dulu orang-orang Bajo itu lebih senang dengan hura-hura. Jadi istilahnya hura-hura, dia pada mabok, pada main perempuan, pada judi. Ya akhirnya ada sebagian pemahaman Pangandaran itu
asal kata dari pangan andar-andar. Jadi pangan andar-andar itu istilahnya itu tempat untuk hiburan, banyak penghibur-hibur perempuan di sana. Ada yang juga Pangandaran mungkin mengatakan pangan yang banyak, tapi ya itu walau alam bisawab. Yang jelas mah kalau melihat sejarahnya mungkin lebih cenderung perubahan Pangandaran itu adalah salah satu gelar atau nama yang diberikan oleh orang-orang Bajo gitu. Nah, setelah 3 tahun 6 bulan akhirnya Dewi Samboja juga cukup kuat untuk membuat pasukan. Ya waktu itu dinamakan keseniannya itu Ronggeng Gunung ya, dengan ketuk tilunya. Jadi dia menghibur para Bajo di sana dengan perempuan cantik, ditemenin Bajo itu dengan minum setelah mabok. Baru ada penari laki-laki yang pakai sarung itu sambil membawa golok dan membawa para Bajo itu ke pinggir sambil dibunuh lah gitu di sana. Jadi ya alhamdulillah kekuasaan Bajo itu akhirnya berakhir di sana dengan kalahnya oleh kesenian yang memang luar biasa. Jadi ada modifikasi antara seni dan perang di sana. Itu juga mungkin suatu kebanggaan yang harus kita kembangkan. Pertama, adik-adik juga harus mengetahui masalah-masalah itu, karena Ronggeng Gunung itu bukan hanya sekedar seni biasa, tapi itu merupakan seni dan tata perang di sana. Ya kan, kalau dalam tata bela diri juga ada istilah ketuk tilu sama. Jadi itu sebetulnya pengembangan dari sana. Jadi yang dinamakan Ronggeng Gunung itu adalah kolaborasi seni tari dengan tata bela diri. Intinya ke sana, dan alhamdulillah mungkin dengan kemudahan Allah gitu, dan ya dari kegigihan pasukan Dewi Samboja akhirnya Pangandaran itu bisa direbut kembali. Dan dulu juga Dewi Samboja itu lebih terkenal dengan gelar Nini Bogem lah di sana. Jadi itu juga mungkin patut kita angkat juga, salah satu ya situs sejarah ya, khususnya di Gua Karangbolong. Mungkin bisa dijadikan wisata lainnya supaya kita mengenang apa-apa yang telah dilakukan oleh leluhur kita. DD itu adalah desain daripada untuk misalkan penataan destinasi wisata. Nah nanti untuk misalkan setelah desain itu dibuat begitunya, nanti kita tinggal bikin anggaran untuk bikin misalkan beberapa lokasi itu butuh dana berapa sih. Yang pertama itu dilaksanakan itu dengan APBD ataupun misalkan anggaran daripada pemerintah daerah, dan juga nanti misalkan pakai bantuan provinsi, dan juga bisa dari kementerian juga. Nah untuk misalkan pembangunannya. Nah untuk misalkan bidang yang lainnya di destinasi itu ada misalkan bidang informasi. Bidang informasi ini adalah salah satu khususnya untuk misalkan membina daripada segala informasi yang ada di desa wisata. Jadi segala bidang itu cakupannya itu, datanya itu dikelola di bidang destinasi. Jadi semua info yang ada di setiap bidang itu dikelola oleh bidang informasi. Dan tujuannya itu apa? Nanti jadinya itu salah satu bahan promosi wisata. Jadi bahan informasi itu kita buat dari mulai yang pertama itu kita pegang media. Media itu kita ada media informasi yang bentuknya itu misalkan dari mulai media elektronik, media cetak, dan juga media online. Untuk misalkan media elektronik itu kita kerjasama dengan beberapa titik swasta dan juga misalkan beberapa titik lokal juga. Dan kemarin kita kerjasama sama Antv, Metro, Global. Tujuannya untuk apa? Mempromosikan daripada Kabupaten Pangandaran khususnya pariwisata. Yang kedua, setelah media elektronik ada media cetak. Di kita pembuatan pamflet daripada buket. Nantinya untuk bahan promosi juga. Yang ketiga itu ada media online. Media online itu yang 24 jam non-stop tanpa bisa berhenti. Itu juga kadang-kadang kalau ada misalkan mahasiswa atau apa pertanyaan jam 12 malam harus dijawab. Kadang-kadang itu aja. Media online, jadi kita itu ada misalkan email, ini punya WhatsApp, akun segala medsos itu ada. Jadi kamu mau misalkan ngechat lewat line, mau misalkan lewat segala akun itu ada di kita. Cuma yang paling penting bukan nama, dari mana, ini informasi. Cuma kalau kalian minta data khususnya untuk kegiatan ataupun misalkan belajar kuliah, itu harus ada perizinan daripada universitas masing-masing. Jadi nggak bisa langsung pertama-tama misalkan kenal ya, minta data dong misalkan ya, kita nggak bakal bisa langsung ngasih data. Kenapa? Karena memang itu tugasnya adalah misalkan ada dari daerah atau kebijakan tersebut mungkin nanti dari kepala dinas terus misalkan itu seseorang itu laksanakan. Memang kita itu nggak kayak swasta. Kalau swasta mungkin minta langsung bisa, cuma kalau di kita itu karena cakupannya itu pemerintahan, jadi kita harus segalanya itu tertata dan juga ada strukturalnya.
jadi dari atas ke bawah, jadi jangan misalnya dari bawah dari ke atas ke kepala dinas baru nanti di bawah ke staf. Itu datanya data tertulis, kalau minta data tertulis. Data tertulis mungkin bisa, karena sebutnya kan di kita itu data itu ada hard copy sama soft copy kayak gitu. Karena kadang-kadang ada akun juga misalkan kalau anak-anak misalnya kalau misalnya kuliah kirim soft copy-nya dong, yang penting suratnya aja kesini dulu, karena kalau misalkan kita gak ada surat